Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selamat datang di Gema Hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan surga kepada hambanya yang patuh terhadap perintahnya. Siapa-siapa yang akan masuk ke dalam surga adalah semua rahasia Allah ta'ala. Rajin ibadah juga bukan jaminan untuk masuk ke dalam surga, namun mempertahankan keimanan adalah syarat mutlak untuk masuk ke dalam surganya. Nabi Allah memberikan ciri-ciri kepada hambanya di dalam Al-Quran yang akan menikmati surga nanti. Bahkan sahabat beriman, siapa sangka wanita pun juga dirindukan oleh surga. Lantas apa saja ciri-cirinya? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut, Masya Allah, ini 5 ciri wanita yang dirindukan surga menurut Al-Quran. Apakah kamu termasuk? Menjadi penghuni surga adalah keinginan setiap manusia. Sebab siapa yang tidak menginginkan keindahan, kenikmatan, dan kebaikan abadi di akhirat nanti? Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala memang menjanjikan surga kepada hambanya yang taat kepada perintahnya, tidak menentang apa yang seharusnya. Lakukan perbuatan baik dan ibadah yang rajin. Jika kita mempertahankan keimanan, surga akan mudah didapatkan. Bahkan kepada wanita, rupanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan ciri-ciri kepada hambanya yang akan menikmati surga di akhirat kelak. Penasaran apa sajakah cirinya sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Perempuan taat kepada Allah dan setia kepada suaminya. Dalam Islam, sahabat beriman, perempuan mempunyai banyak keistimewaan. Seorang perempuan sangat dimuliakan perannya dalam kehidupan. Jika perempuan telah menjadi seorang istri, dia mempunyai hak dan kewajiban terhadap suaminya. Di dalam Al-Quran dan hadis telah dijelaskan, seorang istri mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak seorang suami. Perempuan yang sudah menikah maka surganya berpindah kepada suaminya, sementara ia akan menjadi surga bagi anak-anaknya. Taat kepada suami adalah kewajiban seorang istri. Namun apabila perintah suami bertentangan dengan syariat agama, maka seorang istri dapat mengajukan penolakan dengan tetap mengedepankan kesopanan dengan cara yang baik untuk menolaknya. Dalam Al-Quran dijelaskan yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka atau laki-laki atas sebahagian yang lain atau wanita, karena mereka atau laki-laki telah menafkahkan dari sebagian harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang solehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada di rumah. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusiusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Perempuan yang sabar. Setiap muslim berharap menjadi penghuni surga, apalagi jika akan masuk surga tanpa proses hisab ataupun perhitungan terlebih dahulu. Dan ada beberapa golongan manusia yang masuk surga tanpa hisab. Salah satunya adalah orang yang sabar. Sahabat beriman, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut orang-orang yang sabar dengan berbagai syafaat. Di dalam Al-Quran, kata sabar disebut lebih dari 70 kali. Itu pun belum termasuk penyebutan tentang derajat, pahala, dan keutamaan-keutamaan dari kesabaran. Orang-orang yang sabar karena Allah akan menempati tempat yang paling tinggi lagi mulia, yaitu sebuah istana di surga. Di dalamnya mereka akan bertemu dengan orang-orang yang saleh, bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulilah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Menjaga sholat 5 waktu.
Wanita adalah makhluk yang sangat dimuliakan. Bahkan sahabat beriman, banyak aturan-aturan Islam dibuat dalam rangka memuliakan seorang wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga banyak memberikan keistimewaan untuk para wanita. Salah satunya memberikan jaminan masuk surga dari pintu mana saja, asalkan wanita tersebut menjaga sholatnya. Menjalankan sholat 5 waktu adalah wajib hukumnya bagi umat Islam. Memang, menjalankan sholat 5 waktu tidak menjamin seseorang untuk masuk ke dalam surganya, tapi ini adalah salah satu amalan yang bisa melancarkan setiap langkah menuju surga Allah Ta'ala. Jika seorang wanita selalu bisa menjaga sholat 5 waktu, juga puasa sebulan di bulan Ramadan, dan menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan taat kepada suaminya, maka dikatakan pada wanita tersebut, masuklah ke surga melalui pintu manapun yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad. Wanita memang istimewa sahabat beriman, namun dibalik keistimewaannya itu, seorang wanita juga harus kuat menanggung segala cobaan. Seperti pada saat hamil, wanita harus menanggung kepedihan dan kesakitan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memang adil adanya, maka seorang perempuan boleh masuk ke surga lewat pintu yang mana saja. Sungguh luar biasa, bukan sahabat beriman? Wanita yang selalu husnuzon atau yang berprasangka baik. Salah satu sikap yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari adalah husnuzon. Husnuzon adalah salah satu akhlak terpuji yang diajarkan oleh agama Islam, di mana kita harus senantiasa berbaik sangka dan berpikiran baik pada setiap hal, termasuk diri sendiri, orang lain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyuruh untuk berprasangka baik juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang yang beriman, jauhlah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Terlebih para wanita sahabat beriman, biasanya seorang wanita gampang merasa iri dan kemudian berprasangka buruk pada orang lainnya, padahal belum tentu orang lain melakukan hal yang kita pikirkan tadi. Maka buah yang bisa diambil dari para wanita yang selalu mencoba husnuzon tadi sahabat beriman, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Bukankah kalian juga ingin masuk surga sekarang juga sahabat beriman? Sudah siapkah kalian melakukan husnuzon juga? Perempuan yang menjaga aib suami dan keluarganya di depan orang lain. Walaupun rumah tangga sedang ada masalah, tidak boleh seorang istri ataupun suami membuka aib rumah tangganya kepada orang lain. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang datang ke rumah anaknya Ismail dan bertemu dengan istrinya. Beliau bertanya, bagaimana keadaan rumah tangganya dengan anaknya Nabi Ismail? Dan istrinya pun menjawab, rumah tanggaku buruk, miskin, susah, dan suaminya tidak baik. Lalu beliau berkata, tolong katakan pada Ismail jika dia pulang, ganti pagar pintu rumahnya. Nabi Ismail pun mengerti bahwa istri seperti itu tidak bisa dipertahankan, harus diceraikan. Ketika Nabi Ismail menikah lagi dan Nabi Ibrahim datang ke rumahnya serta bertemu dengan istri Nabi Ismail, beliau bertanya dengan pertanyaan yang sama. Istri baru Nabi Ismail pun menjawab, alhamdulillah semuanya baik. Alhamdulillah rumah tanggaku baik. Rumah tanggaku diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Ibrahim pun mengatakan kepada istri anaknya untuk mempertahankan pagar pintu rumahnya. Artinya istri yang seperti inilah yang harus dipertahankan, karena ia adalah istri yang solehah. Sahabat beriman, semoga tayangan ini membuat kita berpikir lebih bijak. Dan jika tayangan ini bermanfaat, maka share ke yang lain, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.